Sudah siap belum Pak Pendi? Iya, Bu. Sudah siap untuk tampil? Oh, sudah, Bu. Sudah. Baik. Sudah upload Pak di WA grup Pak? Iya, biasa kirim, Bu ya. Ya, tolong dikirim ya Pak ya, supaya nanti saya dan Ibu Hawa bisa melihat perangkat pembelajaran yang Bapak siapkan untuk peer teaching. Iya, Bu. Ya, kemudian untuk observernya saya minta tolong dengan Ibu Mariana. Bu Mariana yang paling semangat nih ya mengikuti pembelajaran peer Iya, Bu. teaching. Ya. Dan Ibu Gusnarita ya. Saya untuk yang Pak Pen ini minta tolong Ibu berdua, Bu Mariana dan Bu Gusnarita untuk menjadi observer. Kalau mengajar izin semangat, sebentar, Bu. Kalau Iya. buat administrasinya nggak bisa. Nggak apa-apa Bu, kita sama-sama belajar. Untuk Gimana Pak? LK22A Bu itu kan ada nilai-nilainya. Dijumlahkan nilainya aja Bu ya, atau ada perhitungannya lagi, rumusnya enggak? Enggak usah, dijumlahkan aja Pak nilainya. Totalnya berapa ya Bu? Iya betul. Oke, makasih Bu. Oke. Makasih Pak Claudius. Ya. Baik, ini Pak Pendi sudah mengirimkan ya. Sambil kita tunggu. Pak Pendi, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengingatkan kembali seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Hawa, saya mau tegaskan lagi aja. Di dalam peer teaching Bapak Ibu, tidak perlu Bapak Ibu untuk benar-benar melaksanakan pembelajaran, sebab settingnya Bapak Ibu itu kan untuk 5 JP ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita benar-benar untuk mengikuti 5 JP, waduh sampai keringetan belum selesai. Jadi yang paling penting Bapak Ibu dalam peer teaching, tolong ditampilkan langkah-langkah pembelajarannya ya di kegiatan inti yang Bapak Ibu sudah rencanakan, tampak satu demi satu. Kalau misalnya terlalu lama, tadi seperti sarannya Pak Purnia ya, kalau video misalnya terlalu lama, kita tampilkan sedikit, kemudian pre-memori, gitu ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya? Jadi waktu 30 menitnya benar-benar optimal untuk menampilkan keseluruhan jalan cerita dari rencana pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan, termasuk sampai evaluasi jika ada. Sudah siap Pak Pendi? Sudah, Bu. Ya, silakan Pak Pendi. Masih sembilan, ditambah. Sudah nampak ya Bu? Bapak Sudah Ibu? Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Terima kasih ya. Sudah Pak. Nah, baik. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Kedengaran suara saya ya? Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Ini udah jam siang ini udah. Jam rawan ini Pak. Iya ya. Bagaimana kabarnya dulu Pak? Alhamdulillah sehat Pak, sehat Pak. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita memulainya berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta sama Bapak Purnia lah memimpin kita berdoa. Iya Pak. Marilah kawan-kawan kita berdoa sebelum kita memulai acara belajar kita ini. Jadi lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sekarang saya lanjutkan mengecek kehadirannya. Apakah hari ini kita sudah hadir semua? Atau ada yang belum hadir? Hadir semua Pak. Oh, baik, terima kasih. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini atau siang yaitu
tema 1 organ hewan dan manusia. Subtema yaitu organ gerak hewan dan pembelajaran kelima. Nah, sebelum kita teruskan pembelajaran, marilah kita menyanyikan satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Oke, saya lanjut aja ya, bisa ya? Ya Pak, lanjut Pak. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu mengamati video atau gambar, yaitu untuk mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan vertebrata di lingkungan sekitar. Kedua, yaitu mengamati gambar ya, untuk mengidentifikasi organ gerak hewan dan vertebrata. Seterusnya, itu membaca teks bacaan siswa untuk dapat menentukan nilai pokok suatu paragraf dengan benar. Dan seterusnya yaitu mengamati gambar siswa dan mengetahui corak gambar serta ilustrasi. Nah, seterusnya anak-anak kita perhatikan gambar. Gambar ini yaitu kelinci ya. Udah jelas gambarnya? Jelas, Pak. Jelas Pak. Nah, gambar kelinci ini yaitu termasuk hewan vertebrata, yaitu yang memiliki tulang belakang. Kemudian hewan siput yaitu merupakan hewan vertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, kedua hewan ini kita mengamatinya untuk mengetahui karakteristik masing-masing, yaitu hewan kelinci dan hewan atau makhluk hidup siput. Nah, di sini saya memberikan gambar untuk diamati sehingga anak-anak nanti mengerjakan LK-nya atau ada di buku siswa di halaman 42. LK-nya sudah saya buat di kelas kita ya, atau classroom. Nah, seperti ini. Nah, di sini anak-anak bisa menggunakan kode kelas kita. Nah, di sini sudah saya buat LK-nya untuk dikerjakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Maksudnya udah bisa diikuti cara mengerjakan LK-nya nanti? Gambar Bapak Sudah Pak, lebih sudah Pak. menarik Nanti dari saya gambar minta LK, bantu Pak. orang tua. Nah, Gambar punya Bapak lebih menarik daripada gambar yang LK. oh di LK-nya Bu harus di download dulu Bu, baru nampak isinya di dalam. Iya, Pak. Nah, ini di sini ya. Nah, saya rasa sudah bisa ya. Nah, saya teruskan. Alat gerak hewan vertebrata dan vertebrata itu hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Sedangkan hewan vertebrata tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, cacing, dan semut. Nah, di sini adapun ciri-ciri hewan vertebrata. Bisa Pak, siapa yang ada ya? Ibu. Saya, Pak. Oh, bisa dibaca Bu ya ciri-ciri hewannya? Bisa, Pak. Bisa. Adapun ciri-ciri hewan vertebrata. 1. Biasanya susunan sarafnya berada di perut. 2. Memiliki rangka luar. 3. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Ya, baik, terima kasih. Nah, inilah ciri-ciri hewan vertebrata. Nah, seterusnya
eh, kita mengamati hewan siput ya. Hewan siput ini yaitu memiliki organ gerak. Apa organ geraknya? Ada yang tahu? Perutnya, Pak. Iya, betul. Ada lagi yang lain? Nah, organ gerak siput yaitu kaki, perut dengan pindah, pipi, dan lebar. Nah, fungsinya yaitu untuk fungsi Ada utama itu kaki ya Pak di perutnya ya Pak? kakinya bukan seperti kaki manusia, Pak. Oh, kakinya di Nah, dalam perut. iya, kakinya itu untuk bergerak ya, maksudnya ya bisa caranya berpindah tempat ya. Nggak tahu Pak, nggak kelihatan kakinya. Ya Bu Lydia ya? Nggak kelihatan kakinya ya. Nah, baik saya teruskan Bu ya. Nah, kerja kita sekarang yaitu mengamati gambar ya. Gambarnya itu ada hewan belalang, kemudian cacing, kemudian ubur-ubur. Nah, di sini kita mengerjakannya secara berkelompok. Nah, tugas kita di sini yaitu menuliskan nama organ geraknya, kemudian fungsinya, dan sampai seterusnya. Nah, cara mengerjakannya, kita kerjakan di RKPD yang sudah saya buat di Classroom ya. Iya Pak. Nanti kalau sudah dikerjakan, maka juga di situ dikirim ya di Classroom. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ubur-ubur pakai apa Pak? Ubur. Nggak pernah lihat ubur-ubur Pak. Ubur-ubur itu ada di laut, Ibu. Nggak pernah ke laut, nggak pernah lihat ubur-ubur Pak. Nggak tahu geraknya pakai apa. Oh iya ya Bu ya. Nanti bisa dicari lah Bu ya videonya. Jadi jawab LKPD-nya gimana Pak? Kalau nggak tahu jawabannya. Nanti saya kasih nanti di situ Bu petunjuknya ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Sabar sedikit lah Bu. Oke, saya teruskan ya. Iya Pak. Nah, kita masuk pada MUPER Bahasa Indonesia yaitu mengembangkan ide pokok. Nah, di sini ada langkah-langkah cara mengembangkan ide pokok, yaitu pertama menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Seterusnya, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Seterusnya, menuliskan beberapa kalimat yang berisi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama. Kemudian menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang benar. Nah, tadi sudah saya buat cara menentukan ide pokok. Nah, di sini ada latihan, yaitu kita membaca bacaan atau yang ada di buku. Di sini sudah saya juga buat, yaitu mengenai siput bukanlah hewan. Nah, kerja kita di sini yaitu menentukan dari setiap paragraf ini mencari ide pokoknya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada di buku tema itu Pak ya? Ada di buku tema. Halaman berapa Pak? Halaman 44 sampai 45. Iya Pak. Dicari ide pokoknya ya Pak? Iya, dicari ide Setiap pokoknya paragraf. setiap paragraf. Kalau nggak salah ini ada 5 sampai 6 paragraf ini ya.
Nah, seterusnya saya teruskan yaitu mempel SPDP. Nah, materi kita di sini yaitu jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada gambar realistis, yaitu dibuat seperti keadaan aslinya. Inilah gambarnya. Kemudian gambar karikatur, artinya yang gambar melebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Kemudian gambar kartun yaitu untuk menghibur atau berisikan humor. Kemudian gambar dekoratif yaitu disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan. Nah, di sini ada gambarnya, bisa dilihat, kemudian ada juga di buku. Nah, kemudian kesimpulan dari materi kita hari ini sudah saya buat ini, yaitu satu, hewan vertebrata memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu susunan saraf di perut, memiliki rangka luar, otaknya tidak terlindungi rangka. Kemudian kesimpulan kedua, ide pokok paragraf biasanya terletak di awal atau di akhir. Kesimpulan ketiga, corak gambar ilustrasi yaitu realis, karikatur, kartu, dan dekoratif. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Jika ada nanti pertanyaan bisa kita lanjutkan di classroom. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita ini, kita akhiri dengan berdoa dipimpin oleh Ibu Sulastri. Baiklah, pada teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, baik, terima kasihlah. Itulah presentasi saya dan saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Pak Pendi. Tadi sudah menampilkan ya bagaimana kiranya rencana kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan nantinya. Baik, kita ke Ibu Hawa dulu mungkin ya Bu ya. Masukkan atau komentarnya atau mau dari observer dulu Bu? Ya Ibu, terserah sih kalau mau peserta dulu juga boleh. Ya, Mungkin nanti biar Ibu yang ini ya Bu yang menyimpulkan gitu ya Bu ya sekalian gitu kan boleh, ya. boleh. Baik, kalau Ya. gitu kita ke observer dulu ya. Silakan Ibu Mariana dan Ibu Bu Sunarita ya, Bu Rita dan Bu Nana. Silakan Bu. Selamat siang, Bu. Halo Ibu, ya. Pak Pendi, maaf ya Pak Pendi, bukan mau sengaja mengomentari. Iya, nggak apa-apa Bu, bagus lah Karena kalau kita sama-sama dikomentari. belajar juga. Iya Bu. Kalau saya perhatikan tadi Bapak mengajarnya sebenarnya semangat juga, sama seperti saya tadi, semangat. Cuman karena waktu kita mengajarnya nggak kelihatan wajah anak muridnya, kemungkinan Bapak hanya terus. Jadi interaksi antara guru dengan muridnya menurut saya kurang. Ya Pak Pendi ya? Iya. Ya, mungkin hanya itu dulu Bu, kalau dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Rita gimana Bu? Ya Bu, ya sebenarnya hampir sama juga sih Bu yang saya perhatikan tadi dari dengan Ibu Mariana ya Bu. Dari penampilan Pak Pendi, kalau dari segi penyampaian materinya udah bagus. Cuma dalam interaksi dalam menyampaikan dengan siswanya itu yang agak kurang. Jadi siswanya nggak aktif dalam mengikutinya gitu. Itu sajanya Pak Pendi. Yang lainnya bagus Pak Pendi. Terima kasih Bu.
Baik, jadi tadi Bu Nana dan Bu Rita ya banyak melihat ini mungkin kurang tampak gitu ya Pak ya interaksi antara guru dan siswa seperti itu mungkin. Bu Hawa gimana Bu? Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Eh, saya hanya menambahkan sedikit saja karena yang Ibu Nana dan Ibu Rita bilang itu sudah terwakili. Ya, jadi Pak Pendri itu terlalu fokus ke layar. Nah, sehingga sedikit mengabaikan interaksi antara guru dan murid. Jadi memang benar kurang interaksi antara guru dan muridnya. Tapi ya mungkin karena grogi juga ya Pak ya. Ya saya sih maklum sih biasanya apalagi kita tatap maya gini kan muridnya enggak ada jadi kayak bohong-bohong ya. Ya jadi saya maklum. Jadi untuk Pak Pendri ya lebih semangat lagi aja Pak. Lebih Iya Bu, semangat. lebih semangat Biar nanti juga. kalau udah PPL biar kalau bisa adalah interaksi dengan muridnya Pak ya. Jadi enggak seperti ini lagi kalau udah masuk ke PPL nanti. Iya Bu. Lebih baik lah insya Allah hasilnya. Terus untuk RPP seperti biasa nih Pak ya, maaf nih Pak ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Ya, jadi saya melihat di sini Bu, Pak, RPP-nya itu soal SBDP atau evaluasi untuk mapel SBDP itu tidak ada Pak. Iya, belum saya muat. Iya, jadi di LKPD itu yang ada hanya IPA sama bahasa. Iya. Udah terakhir ini Bapak tanda tangan di situ berarti udah enggak ada itu muncul soal SBDP-nya itu. Nah, nanti ditambahkan saja ya Pak ya. Iya Bu. Soal SBDP-nya tidak muncul. Nah, lalu untuk seperti biasa Pak, tujuan dengan indikator kita sinkronkan. Jadi kalau bisa memang kita gunakan kata kerja operasional. Jadi kalau ini mohon maaf nih Bu Dini ya. Silakan Bu. Kalau saya melihat RPP itu selalu dengan kesesuaian atau kesinkronan antara indikator, tujuan dan evaluasi. Nah, dengan kegiatan pembelajarannya gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau Bapak di sini saya melihat memang ya seperti tadi itu belum sinkron. Jadi yang IPA itu di indikatornya membandingkan, tetapi di tujuannya mengidentifikasi, di soalnya lain lagi. Nah, jadi itu seperti tidak sinkron antara indikator, tujuan dan soal evaluasi. Nah, jadi untuk kedepannya, untuk teman-teman yang lain, mungkin yang belum tampil, bisa diperbaiki, bisa dilihat, dikoreksi lagi, mungkin dari kesesuaian antara indikator, tujuan, dan evaluasi kalau bisa sinkron. Nah, jadi kan nampak di situ, yang dinilai itu apa? Tercapai tidak tujuannya, seperti itu. Kalau dari saya sih, untuk RPP ya seperti itu. Ya Bu Dini ya, mohon maaf nih Bu. Betul sekali Ibu. Untuk penampilan Bapak Ibu semuanya, hebat. Saya no comment. Udah sangat bagus kita daring seperti ini, tatap maya, tidak pernah bertemu sebelumnya, tetapi semangat Bapak Ibu mengikuti kegiatan sampai akhir, alhamdulillah. Semangat, tidak ada yang lift ya sampai detik ini. Dari jam 9 kita mulai ya sampai jam 1 alhamdulillah masih lengkap, alhamdulillah masih semangat. Semoga kita selalu diberi kesehatan di masa pandemi seperti ini ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu juga semua dapat menyelesaikan PPG ini sampai selesai. Lulus UKIN, lulus UPENG. Tahun ini nggak usah ngulang-ngulang lagi, satu kali aja ujiannya. Mantap, amin, amin Bu. Ya, dari saya itu saja ya Ibu Dini. Silakan. Terima kasih Bu Hawa. Saya rasa ini Bu Hawa sudah memberikan yang komprehensif ya, artinya yang menyeluruh ya Bapak Ibu. Memang benar dalam pembuatan RPP Bapak Ibu atau rancangan pembelajaran yang kita lihat
kemarin ya, kesinambungan. Indikatornya bilang begini, kemudian tujuan pembelajarannya begitu, dan akhirnya adalah evaluasi. Bahkan kemarin Bapak Ibu ya kita bahas kisi-kisi kalau mau buat evaluasi itu kita gunakan tujuan pembelajaran supaya nyambung gitu kan ya. Karena hasil evaluasi itu juga betul sekali kata Ibu Hawa akan digunakan untuk dua, satu kita bisa menilai siswa itu sudah sejauh mana kemampuannya, dua untuk kita sendiri juga Bapak Ibu, apakah tujuan pembelajaran kita itu tercapai atau tidak. Nah, kalau kita mau menilai itu berarti kita harus membuat yang sinambung gitu kan, nggak mungkin kita bisa bilang oh tujuan kita tercapai padahal soalnya beda sama tujuannya, gitulah kira-kira mungkin ya Bu ya. Bu Hawa saya tambahin dikit. Padahal bukan nambahin itu Bapak Ibu, itu yang namanya memberikan penguatan ya. Bapak Ibu kan suka bilang nanti saya berikan penguatan, sebenarnya nggak perlu juga kita sampaikan ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu beri penguatan, nggak perlu begitu juga. Tapi penguatan itu adalah kalau Bapak Ibu sudah di jalan yang benar, maka kita katakan bahwa itu ya sudah benar gitu kan, seperti Bu Hawa itu memberikan penguatan Bapak Ibu. Kalau masih keliru diluruskan nih yang benar seperti ini ya, lain kali jangan diulang lagi. Luar biasa ya contohnya. Masya Allah ini banyak sekali pembelajaran kita pada hari ini ya Bapak Ibu. Kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi Bapak Ibu yang sudah tampil, yang sudah melepaskan deg-degannya ya, mulai dari Pak Purnia tadi udah pecah telurnya Pak. Bu Mariana, Bu Lastri udah tersenyum bahagia. Bu Endang enggak diare lagi ya Bu. Jangan atuh. Bisa. Itulah jangan diare lo. Udah lihat kan sebenarnya yang diinginkan dalam peer teaching Bapak Ibu adalah menampilkan tadi rencananya Bapak Ibu ke depannya itu akan ditampilkan seperti apa, dan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah untuk memperbaiki kita, untuk menyempurnakan lagi kita pada tampilan selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Hawa, luar biasa. Saya juga ikutan belajar di sini bersama-sama kita semua. Baik, untuk yang tampilan hari ini saya cukupkan mungkin ya Bapak Ibu ya. Bu Hawa kita cukupkan dulu ya Bu ya. Tadi Oke, Bu. dari jam 9 sampai jam 1 ya. Lumayan udah 4 jam nih Bu. Benar Bu. Ini pantat sampai panas ya. Besok masih jam berapa, Bu? Baik Bapak Ibu. Bu Hawa apa besok kita bisa masuk lebih awal jam 8 gitu mungkin Boleh ya? Bu, boleh. Ya. Biar selesainya lebih awal. Jadi sebelum zuhur mungkin udah selesai. Selesai gitu ya Bu ya. Iya, Terima ya. kasih. Sip Bu. Jadi besok Bapak Ibu kita masuk jam 8 ya. Baik Bapak Ibu yang tampil hari kedua, mudah-mudahan lebih baik lagi. Jadikan pembelajaran hari ini sebagai perbaikan Bapak Ibu untuk besok ya, tampil besok. Baik, saya akhiri Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya Bu Lili, tetap semangat. Ya, sip. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.